Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita akan kembali belajar bersama kimia ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan praktikum nih. Nah, praktikum apa? Hari ini kita akan praktikum deteksi asam basa dengan buah naga. Nah, jadi di sini sudah bersama Ibu ada Mbak Fikni dan Mbak Okta ya. Kita akan bersama-sama melaksanakan praktikum. Nah, yang pertama Ibu sudah memberikan kepada kalian LKPD ya. LKPD kemudian bisa dibuka. Nah, jadi petunjuk penggunaan lembar LKPD ini yang pertama, baca dan pahamilah tujuan praktikum yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, pelajari alat bahan prosedur kerja praktikum, isi tabel pengamatan berdasarkan hasil praktikum, melakukan analisis data dari hasil pengamatan, nanti jawab pertanyaannya juga yang telah diberikan, tulis kesimpulan, kemudian dalam praktikum, dalam mengisi nanti bisa kerjasama ya, berdua karena sekelompok. Kemudian yang terakhir, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu ya. Nah, dan sebelum kita melakukan praktikum, kita harus pahami terlebih dahulu nih ya, petunjuk keamanan dalam laboratorium atau namanya safety lab. Nah, di sini teman-teman sudah melakukannya dengan baik ya. Yang pertama ada alat pelindung diri yaitu jas lab. Sudah pakai jas lab semua ya. Kemudian sarung tangan, kemudian masker, kacamata atau goggle kalau misalnya diperlukan. Kemudian teman-teman nanti dimohon untuk menghindari kontak langsung atau mencium bahan dari dekat gitu ya. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung atau mulut selama praktikum. Jika bahan terkena kulit, segera bilas dengan air mengalir, jaga ketertiban dan kerapihan meja praktikum, buang sisa larutan hasil praktikum pada tempat yang telah ditentukan. Kemudian teman-teman bisa mengikuti instruksi dari Ibu dengan tepat dan cuci alat dan kebersihan meja praktikum setelah selesai gitu. Kemudian nanti teman-teman dimohon untuk tidak ini ya, menjaga ketertiban ya selama praktikum. Nah, teman-teman, kemarin kita telah sedikit ya menyinggung mengenai asam dan basa. Nah, asam basa itu ternyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, contohnya apa? Yang bersifat asam? Cuka. Iya, cuka. Kemudian basa, biasanya ya, pakai buat mandi ya, betul sekali, sabun gitu ya. Nah, terus kalau misalnya secara umum ya, secara general kita bisa bilang kalau misalnya cuka itu bersifat asam, sabun itu bersifat basa. Nah, biasa secara umumnya bisa kalau misalnya makan yang asam itu kecut, kemudian kalau basa pahit. Nah, dengan dirasakan. Nah, namun teman-teman tidak semua ya produk atau senyawa bahan-bahan itu bisa langsung kita rasakan gitu, karena mungkin bahan itu bisa saja tidak aman apabila kita konsumsi secara langsung. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu sifat asam atau basa dari produk itu? Dengan cara mengidentifikasi senyawa itu dengan beberapa indikator gitu ya. Jadi yang dimaksud indikator itu adalah larutan yang nantinya dapat berubah warna sehingga kita bisa lihat perubahan warna yang terjadi untuk diidentifikasi asam atau basanya gitu. Nah, ada macam-macam nih indikator. Ada ini kertas lakmus contohnya ya, dan ada pH indikator universal, kemudian ada indikator alami. Nah, biasanya dari tumbuhan atau buahan kayak kunyit, kemudian kol ungu, buah naga seperti itu. Kemudian ada indikator kimia, misalnya indikator PP, phenolphthalein gitu ya. Dan yang terakhir ada pH meter. Nah, kali ini kita akan menggunakan bahan yang sederhana yang kita bisa temui sehari-hari, yaitu indikator alami, yaitu yang spesifiknya buah naga. Nah, ini buah naganya ya. Buah naganya sudah diekstrak terlebih dahulu gitu. Oke. Nah, kalau sebelumnya kalau asam itu yang kalau secara teori pH-nya berapa? Kurang dari 7 ya. Kalau basa lebih dari 7, kalau netral 7 pas atau sekitar 6 sampai 7 seperti itu ya. Nah, dan selanjutnya yaitu tujuan praktikum hari ini ya teman-teman, melakukan uji sifat asam, basa atau netral larutan menggunakan indikator alami buah naga. Yang kedua, membandingkan indikator alami buah naga dengan indikator universal atau kertas lakmus. Jadi kita nanti akan bandingkan apakah sama atau tidak gitu. Dan teman-teman nanti harapannya bisa melihat gejala makroskopisnya ya dari percobaan hari ini. Dan yang terakhir, teman-teman bisa tahu pentingnya uji sifat asam basa pada produk sehari-hari kita gitu.
Oke, bisa dicermati dulu secara teorinya. Tadi hampir sama ya dengan yang Ibu sampaikan di awal. Nah, selanjutnya kita cek dulu nih alat bahannya untuk praktikum hari ini ada apa saja. Alatnya dulu, yang pertama ada rak dan tabung reaksi. Yang mana? Yang ini. Ini ya, ini raknya, ini tabung reaksinya gitu. Nah, kemudian mungkin bisa disiapkan dulu salah satu atau Mbak Okta dibalik-balik dulu tabung reaksinya. Nah, kemudian yang kedua ada pipet tetes. Yang mana pipet tetes? Ini ya, pipet tetes. Ada 2. Kemudian gelas beker 50 ml. Di sini ada 2 juga. Kemudian ada wadah plastik. Ya, ini ya. Wadah plastik 5. Nah, selanjutnya kita ke bahan. Nah, di sini ada kertas lakmus. Lakmus merah sama biru ya. Kemudian kalau selanjutnya ada indikator pH universal yang ini. Kemudian ada kertas label di sini. Kemudian ekstrak buah naga, ini ya warna ungu cetar. Kemudian Aquades. Aquades nanti kita ganti dengan ini ya, air mineral ya. Nah, kemudian label. Oh, sudah ya tadi. Kemudian tisu di sini. Bahan uji. Bahan uji yaitu adalah larutan sampel yang akan kita uji nantinya. Ada apa saja? Yang pertama ada air mineral, kemudian ada cuka dapur. Nah, sini ini enggak sewadahnya ya, sudah Ibu masukkan ke dalam wadah-wadah supaya lebih mudah gitu. Kemudian ada cairan pembersih toilet. Nah, ini yang warna biru. Kemudian ada minuman soda di sini ya, yang tutupnya hijau. Dan yang terakhir ada kapur sirih di sini. Ya, kapur sirih. Oke, sudah siap mau praktikum? Sudah siap ya Fikni sama Okta. Oke, yang pertama siapkan alat dan bahan. Sudah siap semua? Sudah. Nah, siapkan rak dan tabung reaksi. Beri nama pada masing-masing tabung reaksi dengan kertas label. Di sini ya. Ya, siapkan rak dan wadah yang kosong. Beri nama pada masing-masing tabung reaksi. Kalau tabung reaksi dikasih nama A. Jadi misalnya kapur sirih A gitu, cuka dapur A, pembersih toilet A. Kemudian kalau yang di wadah kosong ya diberi nama B ya. Ya, oke. Mungkin sambil Fikni menulis, Mbak Okta bisa menyiapkan. Oh ya, terima kasih ya. Sudah disiapkan. Nah, nanti untuk yang di tabung reaksi ini kita akan lakukan uji dengan ekstrak buah naga. Kemudian untuk pembandingnya kita akan uji yang ada di dalam wadah plastik gitu. Nah, mungkin ini Mbak Okta minta tolong untuk bisa dimasukkan ke dalam beker dulu. Nah, secukupnya saja. Sendok atau langsung dituang aja? Langsung aja nggak apa. Ya, langsung saja pelan-pelan. Oke, cukup sekiranya ya. Ya. Oke, karena sudah ada beberapa yang dituliskan, nah mungkin Mbak Okta bisa memasukkan beberapa larutan sampelnya. Bisa di mana atau mau dipindah ke sini dulu? Misal. Sini. Oh iya. Oke, Ibu bantu. Ya. Ya. Langsung dimasukin nggak apa itu? Ya, langsung saja. Pelan-pelan saja ya. Sedikit saja. Ya. Oke, mungkin segitu aja. Ya, cukup. Cuka dapur, ya. Iya, khas minuman soda, ada suaranya kalau dibuka ya. Iya, Ibu.
Mbak Fikri sudah menuliskannya? Oke. Sambil menunggu Okta memasukkan bahan, nanti Fikri bisa sambil buka di tabel pengamatannya sama nulis skema kerjanya ya Mbak ya. Nah dari ya. Oke, nunggu dimasukkan dulu semuanya. Nah ini ada kapur sirih yang masih padatan ya, namun sudah Ibu gerus sebelumnya. Nah jadi nanti bisa dimasukkan air mineral sedikit supaya berbentuknya nanti larutan gitu. Nah itu bisa pakai ini. Ambil yang udah kecil-kecil banget ya, biar lebih mudah bercampur dengan air. Cukup Ibu atau kurang? Segitu cukup, nggak apa. Oke, sudah Mbak Fikri, bisa dibantu dikasihkan ke yang wadah plastik Mbak. Ya, sesuai dengan namanya. Ya. Ini langsung memasukkan. Langsung dimasukkan saja. Seberapa ya? Ini coba. Lagi, ya semuanya saja nggak apa-apa, karena sudah selesai ya. Ini semua ya? Iya, semua saja. Langsung saja. Tapi kalau yang sodanya jangan semua ya, nggak cukup. Yang ini cuka dapur ya. Sudah. Oke, mungkin sambil Ibu bantu siapkan kertas lakmusnya. Yang perlu diaduk boleh. Nah, yang ini digojok aja, ya, digoyang-goyang sedikit gitu. Nah, kalau lakmus, kalau misalnya asam merubah kertas lakmus merah menjadi apa? Tetap merah ya. Kalau biru jadi merah gitu ya. Nah, ini Ibu bantu nanti bisa untuk menguji. Yang merah aja Mbak Okta ya. Tisunya, oh iya, maaf. Ini berarti lakmusnya 5 ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah nanti teman-teman untuk yang di tabung reaksi dimasukkan ekstrak buah naga ke masing-masing larutan yang ada di tabung. Bisa pakai ini ya, pakai pipet tetes. Nanti mungkin sekitar 3 tetes, 3 sampai 4 tetes gitu. 5. Iya, 5 merah, 5 biru. Tuh. Oke. Ya, boleh dipindah depan ya, biar teman-temannya bisa melihat ya perubahan warna yang terjadi nanti seperti apa itu. Oke, bisa dimulai ya sambil uji yang ini dulu atau yang ini dulu ya, Bu? Nah, karena 2 orang mungkin satu-satu yang Mbak Okta misalnya masukkan yang di tabung reaksi. Nah, karena pipetnya sebenarnya ada 2, tapi supaya bisa langsung. Nah, kemudian Mbak Fikri bisa yang di wadah kosong ya, yang di wadah plastik maksudnya.
Nah, itu nanti hasilnya ditaruh di atas ini, biar kita bisa lihat yang ini yang mana gitu. Berarti yang ayam ini masukkan ekstrak dulunya tuh? Ya, kalau di skemanya kan yang di tabung reaksi itu dimasukkan ekstrak buah naga. Nah, bisa dikasih 3-4 tetes. Ini pakai yang biru apa yang merah dulu? Nah, yang dipakai semuanya. Sini. Nah, misal yang ini dulu. Oh iya. Sudah Gini, boleh. dua-duanya gini, Bu. Ya, boleh. Nah, nanti sambil dicatat di tabelnya. Nah, di sini. Ini ya, Bu. Terus ditaruh di sini. Taruh situ boleh, ya. Sesuai urutan. Iya, boleh. Aku juga cepet. Sudah? Oh ya, perlu di ini sebentar, digojok biar tercampur merata. Ini ada yang lepas. Oke, sudah cukup? Ya. Oke, mungkin sambil Ibu jelaskan ya, nanti kira-kira apa yang akan terjadi seharusnya secara teori ya. Kalau secara teorinya, jadi buah naga nanti akan memberikan perubahan warna pada beberapa produk. Nah, kalau misalnya bersifat asam, nah, yang bersifat asam nanti warnanya, larutannya akan merah atau merah muda. Kemudian kalau netral, warnanya ungu atau merah keunguan seperti hampir sama dengan warna ekstrak buah naganya yang asli. Kemudian kalau misalnya basah itu warnanya hijau atau biru atau hijau kebiruan seperti itu. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, mungkin bisa nanti untuk mengisi tabelnya diisi tabel yang pertama dulu. Nah, kita amati dari yang tabung reaksi. Yang pertama apa ini? Kapur sirih, warnanya tadi mula-mulanya ditulis, oh ya belum ditulis mula-mulanya ya. Yang mula-mula, yang depan, yang tabel depan. Ya, mula-mulanya air mineral warnanya apa? Bening, tidak berwarna. Ya, bening ya. Oke, sambil mengisi, Ibu jelaskan kembali ya. Jadi, kenapa buah naga itu bisa sebagai indikator alami pH? Gitu ya. Nah, jadi di dalam buah naga itu kaya akan senyawa flavonoid yang disebut antosianin. Nah, itu merupakan pigmen alami dari si buah naganya itu yang bertanggung jawab memberi warna merah atau ungu. Nah, kemudian struktur molekul dalam antosianin ini buah naga, ada buah naga akan berubah bergantung pada pH-nya. Nah, pH atau konsentrasi ion hidrogen yang ada dalam senyawa yang akan kita uji itu. Nah, itu nanti akan menyebabkan perubahan warna yang dapat diamati gitu. Makanya kenapa buah naga bisa sebagai indikator alami ya. Gitu. Nah, mungkin bisa sambil ditulis. Oke, karena waktu kita sudah mau selesai ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan ya, teman-teman sudah mengamati warnanya. Nah, kita bisa ke yang ini, yang pertanyaan. Nah, kira-kira menurut kalian mengapa harus dilakukan uji asam basa pada suatu senyawa? Supaya bisa mengetahui pH-nya. Ya, pH dari suatu produk ya. Nah, kemudian kira-kira kelebihan dari buah naga ini apa sama kekurangannya? Dia bahannya alami. Jadi Bahannya alami, iya mudah dicari ya. Iya, nah kalau kekurangannya kira-kira apa? mungkin kurang spesifik. Iya, kurang akurat ya. Iya, oke. Nah, jadi ya teman-teman tadi hari ini sudah melakukan praktikum ya, uji alami indikator alami pakai buah naga gitu ya. Nah, kemudian kira-kira ini bisa untuk misalnya di industri gitu nggak?
tergantung dari kebutuhan industrinya ya, apakah butuh kualitatif atau kuantitatif seperti itu. Oke, mungkin kita sudahi ya praktikum hari ini. Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.